presentasinya singkat saja seperti yang diminta oleh Ibu Kaban tadi di awal di room besar tadi. Silakan Bu Wayan presentasikan, share screen. Kemudian bagus signalnya ini. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Ibu Penguji DRA Nurhalina MM, yang saya hormati coach saya selaku pembimbing Bapak Sigit Toto Budi Wasito, kemudian yang saya banggakan mentor saya yang selalu mendampingi saya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Nilayan Suparni. Di sini gagasan isu yang saya ambil itu adalah penerapan literasi sekolah di SMP Negeri 1 Atap 2 Ampibabo. Tujuannya ini adalah untuk meningkatkan minat baca siswa. Lokasinya itu adalah siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Atap 2 Ampibabo. Kemudian kegiatan yang teraktualisasi selama saya melakukan kegiatan ini, yang pertama, kegiatan pertama melakukan sosialisasi kegiatan literasi. Itu tahapan kegiatannya, sosialisasi kepada guru-guru. Kemudian yang kedua, sosialisasi kepada Bu Wayan. Ya, Bu. Bu Wayan, tolong di slide-nya diperbesar. Oh iya, Bu, ya. Di slide show kan diperbesar. Sudah, Bu. Ya, silakan. Oke, saya lanjut. Ya, kemudian tahap ketiga membuat tim kerja. Kegiatan kedua membuat persiapan kegiatan literasi sekolah. Yang pertama membuat jadwal kegiatan literasi, kedua membersihkan dan menata ruang perpustakaan, yang ketiga memilih buku yang akan digunakan untuk literasi. Kegiatan ketiga membuat pohon gerakan literasi sekolah atau GEWLIS. Tahapannya yang pertama menyiapkan alat dan bahan, yang kedua membuat pohon GEWLIS, yang ketiga menempelkan daun pada pohon GEWLIS. Kegiatan yang keempat itu melaksanakan literasi 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Tahapan kegiatannya yang pertama membuat jurnal, yang kedua mengarahkan siswa untuk membaca, yang ketiga membuat ringkasan. Yang kegiatan kelima mengadakan lomba membuat sinopsis buku dan pemilihan duta literasi. Tahapan kegiatannya, satu, membuat pedoman penilaian lomba, kedua, menentukan tim juri dan peserta lomba, yang ketiga, melaksanakan lomba membuat sinopsis, yang keempat, menentukan duta literasi. Kemudian tahapan kegiatan satu, melakukan sosialisasi kegiatan literasi. Tahapannya, melakukan sosialisasi kepada guru-guru tentang pelaksanaan literasi sekolah, itu waktunya hari Senin. Untuk rincian kegiatan, nggak usah perlu dibaca semua, yang jadi andalan yang utama saja yang dibaca, yang dijelaskan. Tadi di hari kesekian kegiatan tadi, mana yang jadi andalannya? Yang jadi andalan saya adalah pada saat di kegiatan yang keempat ini, yaitu melaksanakan literasi. Tahapan ini yang dijelaskan. Ya. Oke. Pada saat membuat kegiatan literasi ini, di mana saya di sini tahapan kegiatannya mengarahkan siswa untuk melakukan literasi yang diawali dengan berdoa. Di sini saya mengajak siswa untuk melaksanakan literasi ini yang diawali selain berdoa, juga saya memberikan arahan kepada siswa bahwa pada saat membaca, anak-anak harus memilih salah satu buku yang akan mereka baca. Kemudian setelah itu anak-anak akan menempelkan daun di pohon gelis, di mana di daun itu nanti akan diisi judul buku, kemudian nama, kelas, dan inti dari bacaannya. Dari apa yang dia baca, menuliskan intinya. Nah, setelah itu baru anak-anak membuatkan ringkasan dari kegiatan yang dari buku yang dia baca. Nah, dari keterkaitan ini, nilai-nilai dasar PNS-nya di sini adalah akuntabilitas, ada nilai tanggung jawab, transparansi, integritas, kemudian komitmen mutu, inovasi dan berorientasi mutu, etika publik,
jujur, profesional, anti korupsi, nilai jujur, kemandirian, disiplin, dan tanggung jawab. Kemudian analis dampaknya, jika tidak diterapkan nilai-nilai dasar PNS ini, maka ringkasan dan kegiatan literasi membaca tidak akan berhasil, kemudian waktu yang dan tidak akan tepat pada waktunya, tidak ada kesesuaian antara isi bacaan dan buku dengan ringkasan siswa pada saat siswa membuat ringkasan isi bacaan. Nah, keterkaitan dengan agenda 3, di sini kegiatan ini berkaitan dengan pelayanan publik, yaitu dengan tidak melakukan diskriminasi, serta efisien dan efektif dalam melaksanakan kegiatan. Kemudian penguatan organisasi di sini bekerja dengan penuh dedikasi dan inovasi, di mana pada saat melakukan pelayanan ini kita sebagai guru diharapkan bisa selalu memberikan terobosan-terobosan baru atau inovasi-inovasi baru dalam meningkatkan minat baca siswa. Kemudian kontribusi terhadap capaian misi, yaitu satu pada meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalang kesehatan berdaya saing. Kenapa bisa kontribusinya untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Karena dengan adanya meningkatnya minat baca siswa di sini, itu akan meningkatkan wawasan siswa dalam memahami bacaan yang akan mereka baca, dan itu akan menambah pengetahuan baru bagi siswa. Kemudian tahapan kesimpulan dari tahapan yang telah saya lakukan, itu dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan literasi, bahwa siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Atap 2 Ampi Babo itu bisa dikatakan meningkat, dengan bukti bahwa setiap kegiatan literasi yang pertama di awalnya itu hanya dihadiri oleh 8 orang, tetapi untuk kegiatan berikutnya itu jumlah yang hadir itu bertambah. Di hari kedua ada 15 orang, kemudian hari ketiga ada 20 orang, dan hari keempat sebanyak 22 orang. Ini bisa saya ambil datanya dari pengisian jurnal literasi. Kemudian tindak lanjut yang saya lakukan, yaitu pada tahapan aktualisasi ini, saya hanya mengambil sampel yaitu kelas 7. Tapi untuk kedepannya, saya akan melaksanakan literasi ini untuk semua jenjang kelas yang ada di SMP Negeri 1 Atap 2 Ampi Babo. Nah, selain itu juga, saya akan mengadakan pemilihan lomba duta kelas di setiap kenaikan semester, dan akan melakukan inovasi terhadap kegiatan literasi. Mungkin seperti itu pemaparan saya, dan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wayan atas pemaparannya. Untuk selanjutnya saya mohon tanggapan dari Kepala Sekolahnya Pak Jamil, kami silakan. Ya, atas waktu yang diberikan pada mentor, saya pertama sekali saya ucapkan terima kasih banyak pada Pak Sigit, Ibu Novalina, dan Pak Asri, karena kegiatan ini saya katakan kegiatan yang sudah lama sebenarnya kita laksanakan untuk kita, bahwa perpustakaan itu sama saja dikatakan ikro, baca. Dalam kegiatannya, yang pertama saya perhatikan langsung bahwa siswa yang tadinya membaca tidak terlalu antusias, tidak terlalu dia minat, akhirnya begitu diadakan kegiatan aktualisasi, di situ sudah mulai agak bagus, sudah mulai ada ketertarikan siswa, karena juga Ibu Wayan Suparmi melibatkan guru-guru yang lain. Bukan hanya sendiri dia berbuat, tapi guru-guru yang lain juga, terutama guru
bahasa Indonesia itu terlibat di dalam. Makanya dalam hal ini kami sangat support. Mudah-mudahan kegiatan ini nantinya tetap juga kita Ibu Parni tetap bikin seperti ini lagi supaya bisa yang lain juga ada kegiatannya seperti ini supaya juga anak-anak rajin membaca. Ya. Ini. Jadi kesimpulannya anak-anak kita rangsang untuk rajin membaca. Memang sangat bagus, Pak. Dan yang berikutnya dalam penerapan aktualisasi ini sangat bagus. Yang tadinya yang sangat saya unik itu yang belum pernah saya lihat ada di situ pohon apa namanya itu Literasi. setelah membaca ya setelah dia membaca dia tempel di situ. Jadi anak-anak makin semangat karena habis baca dia tempel namanya di situ. Itu saya sangat support itu yang tadinya kita punya literasi perpustakaan tidak ada seperti itu karena ada guru yang menerapkan aktualisasi dengan teknik-teknik seperti itu. Jadi anak-anak sudah mulai rajin membaca, rajin berkunjung di perpustakaan, sehingga mudah-mudahan karena perpustakaan di sini masih perpustakaan manual, Pak Asri, belum istilahnya digital, tapi buku-buku sudah banyak. Mudah-mudahan semangat dari guru ini nanti ditularkan oleh siswa-siswa semuanya, bukan hanya kelas 7 semuanya. Terima kasih Pak. Itu penyampaian barangkali. Ya. Baik, terima kasih Pak Jamil atas informasinya. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Gaben, Ibu Nova sebagai penguji. Silakan Ibu. Ya, baik Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Mentor, Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Atap Amping Babo. Yang saya hormati Pak Sigit selaku coach dan yang kita banggakan bersama Pak Wayan, Bu Wayan Suparni. Oke, baik, terima kasih tadi sudah menyampaikan informasi kepada kita semua terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan selama satu bulan kemarin. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk memperkuat. Yang pertama, ini pertanyaan ya, Wayan. Kalau tadi saya mendengarkan pengaruhnya terhadap minat baca anak-anak sudah muncul tuh, ya anak-anak mulai antusias kalau tadi dari gambaran-gambarannya. Nah sekarang saya ingin tanya nih dari pengalaman penerapan atau aktualisasi nilai-nilai dasar ASN, apakah itu dan cara kerja dengan memerankan peran dan kedudukan ASN ya, praktek-praktek peran dan kedudukan ASN tadi, apakah aktualisasi penerapan aktualisasi nilai dasar lalu kemudian peran dan kedudukan ASN itu juga ada pengaruhnya terhadap lingkungan kerjanya? Kalau misalkan ada, tolong diceritakan, Wayan, silakan. Baik Bu, terima kasih. Tentunya Bu, dalam melaksanakan aktualisasi kegiatan ini bahwa penerapan nilai-nilai ASN dan kedudukan ASN ini sangat berpengaruh Bu dalam proses pelaksanaan aktualisasi ini. Di mana di sini yang saya rasakan itu dalam penerapan aktualisasi ini, di sini muncul kerjasama yang baik antara saya dengan guru-guru yang lain. Saya selalu dibimbing di sini karena dengan adanya konsultasi, kerjasama, dan kerja keras saya itu di sini memang terbayar. Kemudian saya lebih mandiri dalam menentukan sesuatu, lebih disiplin. Karena dengan penerapan ini saya lebih sekolahnya itu lebih awal sekali, meskipun kegiatan ini dilaksanakan pada hari libur. Begitu juga dengan anak-anaknya saya. Jadi kegiatan ini lebih efektif dan efisien pada saat melaksanakannya dengan penerapan nilai dasar CNS ini.
Begitu juga dengan kedudukan ASN, di mana di sini WOG-nya kerjasamanya di sini sangat muncul. Saya senang sekali dengan penerapan WOG, kemudian pelayanan yang saya berikan kepada siswa pun itu lebih efektif. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, baik. Maksud saya, adakah pengaruhnya ini terhadap teman-temannya gitu? Ya, pengaruhnya terhadap Wayan ada, terhadap anak-anak didik ada, tapi kepada teman-teman yang lainnya di lingkungan kerjanya ada pengaruhnya enggak? Sistem kita ini aktualisasi nilai-nilai atau mungkin ada komentar dari mereka, silakan. Ada, Bu. Kalau komentar sih semuanya positif. Dari guru-guru sangat antusias sekali dan mendukung program ini, dan mereka pun membantu saya pada saat pelaksanaan seperti melakukan pendirian, kemudian mengawasi anak-anak pada saat melakukan kegiatan membaca dan membimbing dalam membuat ringkasan, Bu. Jadi di sini dengan adanya aktualisasi ini, kerjasama antara guru-guru itu menjadi lebih meningkat, Bu. Seperti itu. Baik. Baik. Tadi yang kedua, tadi kalau Pak Kepala Sekolah bilang ada hal yang menarik, kata Pak Kepala Sekolah yang belum pernah Pak Kepala Sekolah lihat sebelumnya, itu pohon literasi. Nah, saya usul lagi next, mungkin ini bisa dibuat lagi pohon motivasi atau galaksi cita-cita ya. Jadi bikin gambar galaksi gitu kan. Lalu anak-anak suruh tempelin cita-cita tanya apa gitu ya. Iya, Bu. Lalu nanti di setelah cita-cita itu ada motivasinya apa, mereka mau seperti apa, caranya untuk mencapai itu seperti apa, step by step setiap anak, sehingga anak-anak bilang, oh saya pengen jadi guru ya, motivasinya kenapa gitu jadi guru gitu kan. Nah, untuk itu direview selalu. Jadi ada peta jalan menuju arah cita-citanya itu anak-anak udah dari kecil. Mungkin bisa dibikin seperti itu ya, entah mungkin galaksi cita-cita atau pohon cita-cita atau pohon motivasi, terserah. Tapi anak-anak mulai sekarang udah diarahkan gitu, dia mau kemana, pengennya apa, gimana caranya wujudkan itu, step by step dia sudah harus melatih diri, ya, menghabituasikan diri menuju arah pencapaian cita-citanya. Oke, itu mungkin masukan dari saya. Oke, saya kira cukup ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kaban sarannya. Bu Wayan bisa dimasukkan tindak lanjut ya. Tindak lanjut coba tuliskan dari sekian tadi yang kira-kira yang bisa diterapkan, tuliskan nanti tindak lanjut. Ya. Iya, Pak. Oke, kalau memang ada yang bagus selain tadi kan tindak lanjutnya baru akan menerapkan ke kelas yang lain, tetapi topiknya sama. Nah, kalau bisa kembangkan ke jangan hanya yang sama, tetapi ada satu lagi yang akan membuat apa di antara yang disebut Ibu Kaban tadi, yang disarankan Ibu Kaban tadi. Silakan kalau ada yang diadopsi, masukkan ke tindak lanjut nanti ya. Oke, ya, baik, terima kasih Pak Jamil atas pendampingannya selama ini. Mohon nanti jangan berhenti sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Kaban nanti Bapak bisa mengawalnya dan terwujud, sehingga suatu saat kalau ada evaluasi pasca diklat kita bisa melihat, oh ternyata tidak berhenti sampai di sini aktualisasinya begitu. Ya, oke, terima kasih Pak Jamil. Kita tutup sekian dulu untuk sesinya Bu Wayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak atas masukan dan bimbingan.